Perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ya sudah mulai merambah kemana-mana. Jadi udah mulai ada dampak yang dirasakan oleh beberapa teman seperti masalah masyarakat yang sudah mulai tidak memakai jasanya lagi untuk berobat atau untuk memanggil dia sekedar untuk mengisi acara hiburan. Ya, jadi sulap ini kan berkaitan dengan hiburan. Bila dikemas dengan balutan ala dukun kan kesannya jadi kayak debus ya, pertunjukan tradisional. Jadi sudah mulai dirasakan oleh beberapa teman bahwa sepi order atau sepi job. Ini sangat menarik karena apalagi sudah mulai ada yang ngaku-ngaku keturunan Anu lah dan di-boost oleh podcast dan influencer ya. Jadi sehingga si istilah kata ini yang nggak ada siapa-siapanya atau nggak tahu dari mana, nggak jelas juntrungannya, tiba-tiba dia jadi bahan pembicaraan si istilah kata ini. Dan ini semakin seru, apalagi banyak kawan-kawan yang terpancing untuk menantang si pesulap merah segala macam. Padahal maksud dan tujuan pesulap merah sebenarnya untuk membongkar ya. Ini bukan berarti saya terus terang netral. Netral artinya tidak berpihak kemanapun. Pesulap merah atau ke Samsudin atau si istilah kata, saya netral. Polemik ini muncul awalnya dari maksud dan tujuan dari si kontennya pesulap merah yang ingin membongkar rahasia-rahasia atau trik dari beberapa master gitu ya, yang sebetulnya ini sudah mengakar kuat di tengah masyarakat. Dan alhasil ya dia harus bergesekan dengan istilah kata ya dukun gitu ya, yang merasa triknya telah terbongkar. Sebetulnya si pesulap merah ini kalau saya rasa dia itu terilhami ya oleh si pesulap bertopeng. Nah, pesulap bertopeng ini kan dia terkenal karena dia membongkar trik-trik dari pesulap-pesulap ternama seperti David Copperfield atau apa. Sebetulnya si pesulap bertopeng ini juga nggak tahu trik sebenarnya seperti apa. Cuma dia ini bisa melakukan hal yang sama meskipun triknya beda. Ngerti gak? Jadi tujuannya sama, cuma caranya aja beda. Gitu. Imbas dari apa yang dilakukan oleh pesulap merah, sebetulnya dia sedang membawa tradisi, tanda kutip ya, tradisi yang beredar di tengah kalangan pesulap, yaitu membongkar trik antar pesulap. Nah, bedanya dengan orang-orang yang dukun, tanda kutip ya, tanda kutip dukun, mereka ini saling jaga. Makanya ada istilah kata satu guru satu ilmu jangan ganggu. Nah, Anda sering dengar tuh pasti. Satu guru satu ilmu jangan ganggu. Ya maksudnya ini jangan ganggu orang lagi nyari duit ya gitu. Jangan dibongkar. Dan di satu sisi sebetulnya kenapa harus terpelihara misteri atau rahasianya, karena ini balik kepada memanipulasi yang pernah saya singgung waktu video sebelumnya, memanipulasi pikiran bawah sadar seseorang untuk kesembuhan ya. Untuk kesembuhan ya yang saya garis bawahi. Karena sama halnya seperti obat placebo. Obat placebo itu kan isinya kalau nggak salah cuma gula. Karena dokter udah bingung nih, mau dikasih apa lagi. Akhirnya merasa jauh lebih baik pasien yang dikasih obat placebo. Tapi apakah sembuh kalau misalkan pasien itu dikasih tahu, ini loh obat placebo,
isinya cuma gula, Anda minum, ya pasti nggak akan sembuh karena dia tahu dia sudah tidak dibohongi lagi. Karena basically orang itu butuh, tanda kutip ya, dibohongi, dimanipulasi untuk kesembuhan mental dan jiwanya dan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan konflik ini terus berlarut-larut, menciptakan sebuah daya imun di mana orang udah nggak lagi percaya dengan efek obat placebo, maka sepertinya ini tantangan untuk Anda semua untuk menciptakan obat placebo yang baru. Yang diuntungkan dari terjadinya konflik ini sebetulnya banyak pihak, dan yang dirugikan juga banyak pihak. Karena yang diuntungkan ini adalah konten. Nah, kita bicara tentang konten, tentang jam tayang atau subscriber ya pada YouTube. Karena ini mempengaruhi penghasilan atau pemasukan. Jadi semakin banyak orang yang melihat tentang video perselisihan atau konflik ini yang akhirnya semakin gede, justru yang diuntungkan adalah para pembuat konten, yaitu si pesulap merah, justru juga Gus Samsudin, atau bahkan podcast kayak Dr. Richard Lee atau siapapun ya, itu pasti akan ratingnya akan naik karena ini akan menjadi ditonton oleh banyak orang dan mempengaruhi penghasilan atau pemasukan uang yang didapat ke kantongnya dia. Apa yang dilakukan oleh Marcel atau pesulap merah sebetulnya sudah saya lakukan sejak lama. Bedanya saya lewat karya buku dan saya di situ memberitahu atau membocorkan tanda kutip rahasia-rahasia dari perdukunan atau paranormal. Bedanya saya di situ tidak untuk menuai keuntungan pribadi dari konten, karena saya bikin YouTube tapi nggak terlalu diurus dan saya bukan fokus kepada penghasilan dari YouTube. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh si Marcel ini adalah dia sedang tanda kutip ya mencari gara-gara dengan siapa untuk dibongkar gitu ya. Oh, si ini sebetulnya rahasianya begini gitu ya. Dan konflik-konflik seperti ini sebetulnya kalau dalam dunia entertain disebut publisis. Publisis ini artinya misalkan artis Anu si A dengan artis si B pura-pura berantem agar dibicarakan oleh masyarakat, sehingga ini akan membuat ratingnya dia, kan di TV itu ada rating ya, mana yang sedang viral gitulah, itu akan ditarik tuh nanti sama TV anu karena masyarakat ini sebetulnya yang jadi korban. Masyarakat ini kan kepo ya kebanyakan, pengen tahu masalah orang padahal sebenarnya masalah dapurnya sendiri aja belum kelar kan gitu ya. Nah jadi di tengah masyarakat yang kepo ini justru dagangan yang seperti itu akan menjadi sangat laris pastinya, karena kebanyakan orang sebetulnya punya banyak masalah, tapi untuk lari dari masalah dia akan melihat masalah-masalah orang lain agar dirinya merasa lebih baik gitu. Jadi bisa dibilang ini butuh hiburan, butuh tontonan, butuh rekreasi masyarakat kita ini. Jadi ketika ada yang berantem justru malahan pada ribut rame. Balik lagi saya sebetulnya netral di sini, netral, NETRAL ya, netral. Jadi polemik yang semakin besar ini saya garis bawahi sekali lagi bahwa tradisi atau budaya yang terdapat dari kalangan pesulap, yaitu saling membocorkan rahasia sulap yang satu dengan yang lain, itu dibawa ke dalam ranah spiritual atau paranormal atau perdukunan. Jadi rame gitu ya, karena budaya dari si paranormal ini adalah atau perdukunan ini adalah satu guru satu ilmu, jangan ganggu kan gitu ya. Jadi ketika itu diacak-acak ini kan semakin rame gitu. Jadi yang sebenarnya sedang saya lakukan di sini adalah apa ya,
kalau Marcel membongkar trik dari perdukunan, saya sedang membongkar trik dari si Marcel untuk bagaimana supaya channel YouTube-nya itu semakin banyak ditonton oleh banyak orang. Jadi kalau pepatah Arab kuno nih yang saya dengar ya, kalau Anda ingin terkenal, kencingin sumur jam-jam, katanya gitu. Jadi istilah konyolnya tuh, kalau Anda ingin dibicarakan oleh banyak orang, maksudnya gitu ya, Anda harus berani melawan arus gitu. Dan tentu saja ini akan menjadi kontroversi atau beda pendapat gitu ya dari banyak orang. Dan ini akan terus dibicarakan. Jadi itu yang dipakai oleh strategi si pesulap merah, bahwa dia sedang memakai trik ini agar ramai dibicarakan. Saya rasa itu sih ya pendapat saya. Jadi kalau dari pelajaran di sini Anda bisa mengambil pelajaran bahwa Anda juga bisa tuh terkenal. Caranya adalah ya Anda harus tantang yang menurut Anda levelnya lebih gede kalau perlu gitu ya. Karena kalau levelnya ngece-ngece Anda lawan, ya Anda nggak akan menjadi siapa-siapa gitu. Jadi kita sebagai penonton jangan mudah terpancing, karena yang sedang mereka lakukan adalah bagaimana caranya agar pundi-pundi uang dari konten ini bisa mengalir deras ke dalam kantongnya. Oke, sekian dari saya, King Aur Permana. Sampai jumpa lagi.